Pemirsa, tim gabungan hingga saat ini masih melakukan evakuasi dan penyelamatan korban terdampak banjir lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Untuk informasi beserta kondisi terkini akan disampaikan kontributor Metro TV, Fraser, langsung dari Agam, Sumatera Barat. Selamat siang, Fraser. Bagaimana sejauh ini upaya evakuasi dan juga penyelamatan dilakukan oleh petugas di lapangan? Ya, Gema, saat ini sudah bertambah 2 lagi korban yang berhasil ditemukan oleh warga dan tim relawan di sekitar lokasi banjir lahar yang terjadi di Bukit Batabuah ini. Kedua korban itu ditemukan tidak jauh dari rumah tempat tinggal mereka dengan kondisi tertimbun oleh bangunan dan batang kayu. Kedua korban itu adalah laki-laki dewasa dan seorang anak-anak, dan keduanya sudah dilarikan ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar untuk diidentifikasi. Jadi hingga siang ini total korban yang telah berhasil ditemukan itu adalah sebanyak 15 orang. 10 orang adalah dari Bukit Batabuah yang tadi hanya disampaikan oleh Wali Negari T8 dan berhasil ditemukan 2, akhirnya menjadi 10. Sementara di Negari Sungai Pua itu terdapat 5 korban yang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Gema. Iya, Fraser, apakah saat ini masih ada korban hilang yang masih dicari, dan jika korban luka ini dilarikan ke rumah sakit mana saja? Ya, saat ini tim relawan dan warga masih melakukan pencarian terhadap 2 korban lagi yang kemungkinan masih dalam proses pencarian. Itu data yang kita dapat dari warga sendiri yang melaporkan kepada petugas bahwa ada 2 lagi warga yang belum ditemukan. Sementara tadi ketika saya berada di lokasi juga menemukan ada informasi 2 orang warga Payakumbuh yang berangkat dari Padang menuju kota Payakumbuh dan melintasi kawasan ini, dan diinformasikan mereka juga menjadi korban. Hal itu dibuktikan dengan adanya kendaraan mereka, sementara korbannya tidak ditemukan. Nah, ini berarti dengan adanya tambahan korban dari luar daerah Bukit Batabuah ini, berarti ada sekitar 4 korban lagi yang sedang dicari. Sementara korban yang berhasil diselamatkan ketika evakuasi dilakukan itu dilarikan ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi dan Rumah Sakit cuman di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka. Saat ini saya sedang berada di posko yang baru saja didirikan oleh BPBD Kabupaten Agam sebagai pusat penanggulangan bencana. Nah, selain posko, karena ini juga merupakan sekolah SD, ini juga menjadi tempat penampungan sementara bagi warga yang selamat. Terdata sekitar 80 warga yang rumahnya rusak dan mereka takut tinggal di dalam rumahnya yang berada di pelantaran sungai. Ini lebih memilih tinggal dan menetap di posko yang ada di SD 08 Bukit Batabuah ini. Gema. Baik, posko sudah didirikan. Apa saja upaya dari pemerintah daerah ini untuk mengantisipasi kembali terjadinya lahar dingin? Apakah sudah ada proses evakuasi atau apakah sudah ada bantuan yang masuk ke lokasi? Ya, hingga saat ini dari pagi tadi petugas dari BPBD, TNI serta Polri dan relawan lainnya ini berusaha mengamankan titik lokasi dari jumlah pengunjung yang meramaikan kondisi tempat wisata tempat peristiwa ini, sehingga terkesan semacam wisata bencana. Nah, karena ini dilarang karena posisi di puncak Gunung Merapi itu terlihat gelap dan masih sering terjadi hujan. Nah, belum tentu di sini panas, di puncak Merapi tetap terjadi hujan. Nah, ini yang dicemaskan oleh petugas BPBD ataupun relawan, terjadi lahar susulan, banjir lahar susulan. Nah, selain itu, saat ini juga sudah mulai berdatangan tim medis dari puskesmas terdekat yang ada di sekitar Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam bagian atas ini, seperti puskesmas Sungai Pua, puskesmas Lasi, dan puskesmas lainnya yang petugasnya sengaja diturunkan di posko pengungsian ini untuk memeriksa relawan dan untuk memeriksa korban-korban yang berhasil diselamatkan. Barusan ini ada satu keluarga yang terpaksa harus dievakuasi lagi dari posko ini karena tidak memungkinkan untuk diselamatkan di sini atau di pemeriksaan lebih lanjut di sini, maka dilakukan pemindahan ke puskesmas Sungai Pua biar kondisinya lebih aman dan lebih
nyaman. Oke, Mas. Iya, Fraser, melihat bagaimana luasnya cakupan banjir lahar dingin ini, bagaimana nanti upaya pembersihannya? Menggunakan alat apa untuk membersihkan dari lahar dingin ini? Ya, melihat material ini sangat berbeda sekali dengan 1 bulan yang lalu pada 5 April, itu juga sudah terjadi di titik yang sama. Kondisi waktu itu materialnya bisa disebut hanya pasir lahar di puncak gunung dan kayu-kayu yang tidak begitu besar. Nah, pada kali ini 10 kali lipat lebih besarnya dari peristiwa yang 1 bulan yang lalu. Batu-batu sebesar mobil, bahkan lebih setinggi 2 meter lebih besar itu sudah memenuhi badan jalan yang menghubungkan antara Payakumbuh dengan Padang ini, sehingga tertutup dan tidak bisa dilewati oleh sama sekali karena tertutup oleh batu-batu besar dari gunung tersebut. Nah, satu-satunya alat untuk bisa membersihkan jalan ini adalah menggunakan alat berat. Tadi terpantau oleh kita baru 1 unit alat berat yang sudah mulai datang ke lokasi ini untuk membuka akses jalan sehingga korban yang ditemukan atau tim relawan dalam melakukan pencarian itu tidak mendapat kendala ketika mengevakuasi korban-korban yang telah ditemukan dalam pencarian tersebut. Nah, selain itu petugas juga terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak dan selalu meningkatkan kewaspadaannya ketika hari hujan ataupun mendapat informasi jika ada sirine ataupun imbauan dari warga sekitar atau petugas terjadi banjir lahar susulan. Nah, itu sosialisasi dilakukan baik melalui masjid-masjid tadi yang ada di sekitar maupun melalui toa atau mic yang ada di dalam mobil kendaraan milik petugas yang disampaikan secara langsung kepada warga. Oke, Mas. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Fraser melaporkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tetap jaga keselamatan di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.